Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin yang baru saja breakout dari pola triangle-nya, namun ada potensi bahaya mengancam. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh beberapa whale Bitcoin ini yang bisa menahan harga ketika harga tersebut ini naik. Kita akan lihat detailnya seperti apa di video kali ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Oke, kita lihat bahwa Bitcoin itu sudah breakout daripada triangle-nya. Jadi kemarin itu terjadi breakout dari triangle-nya di daerah sini. Ini adalah triangle-nya, kemudian dia terjadi breakout di sini. Kalau misalnya kita rapikan, itu bisa kelihatan seperti ini di harga 20.500, kemudian dia langsung naik saja. Ini adalah time frame 4 jam. Langsung naik saja. Candle yang ini juga langsung naik saja. Candle jam 3 pagi itu dia turun sedikit saja, tetapi candle yang jam 7 pagi ini dia masih naik saja sampai ke harga 22.389 dan sekarang ada penurunan sedikit karena dia sedang memasuki daerah supply zone di sini. Supply zone-nya ada di sini. Kalau kita perkecil menjadi time frame 1 jam, maka kita bisa melihat ada daerah supply zone-nya di sini. Jadi ini yang candle warna kuning yang merupakan candle indecision. Jadi tidak jelas arahnya mau ke atas atau ke bawah karena ada wick ke atas dan wick ke bawah itu menjadi daerah supply zone-nya dan situ pas sekali dia bounce dari sini ya. Apakah masih ada kemungkinan untuk naik? Masih ada ya teman-teman, karena proses ketika dia biasanya ketika topping, ketika dia di atas itu dia tidak langsung turun, kecuali memang kalau sengaja diturunkan dengan cepat. Dan masih ada sebenarnya ada potensi untuk naik juga. Belum ada bearish divergence yang terlalu besar di time frame 4 jam, tapi sudah ada bearish divergence di 1 jam. Kita lihat ini di sini, jadi RSI-nya itu lebih kecil dibandingkan, lebih rendah dibandingkan dengan posisi di sini. Dan market cipher juga sudah menunjukkan beberapa red dot di sini. Dan ini kemungkinan breakout daripada triangle ini tidak bisa mencapai ke harga maksimalnya, yaitu ke harga sampai 25.700-an, karena ada beberapa faktor yang teman-teman perlu ketahui yang sedang terjadi di on-chain ya teman-teman, dan mereka memasukkan Bitcoin-nya itu ke exchange. Selain itu ada potensi bahwa ini merupakan pola bear flag yang kembali terbentuk lagi setelah meski tidak terlalu kelihatan selama beberapa saat di bulan Juni dan awal bulan Juli ini, baru sekarang kelihatan bahwa ini kemungkinan bisa menjadi bear flag yang merupakan continuation pattern dan akan melanjutkan tren sebelumnya, di mana ini adalah turun, dan sehingga kemungkinan dari sini dia akan turun ke bawah lagi dengan target harga yang lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Alternatif lain adalah dia ini, tetapi lebih less likely karena tidak ada apa-apa di sini. Lebih ada resistance yang kuat di daerah sini, ada garis yang lebih kuat di sini. Jadi potensi untuk kenaikannya itu masih bisa sampai ke 22.800 kalau kita lihat di daerah sini, 22.900, 23.000 ya. Selain itu di time frame weekly-nya itu ada resistance yang besar, yaitu di 200 weekly moving average, di mana weekly beberapa bulan yang lalu dia sempat tembus ke sini dan belum sempat retest di daerah sini, dan ini dia hampir pump yang tadi pagi itu hampir menyentuh ke daerah 22.556. Bisa saja dia akan tembus dulu ke atas, habis itu akan close di bawah daripada 22.500-an, atau bahkan melakukan reversal ke bawah dari situ, dan itu bisa tidak terlalu baik untuk pergerakan harga Bitcoin ya. Jadi oke, kalau kita lihat lagi untuk dari sisi lainnya, selain top di sini itu ada garis resistance di daerah 23 ribuan, yaitu di daerah sini. Kita ubah saja menjadi yang time frame 1 jam, ada di daerah sini. Ini meskipun sudah tidak terlalu fresh lagi supply zone-nya yang daerah sini karena sudah disentuh oleh beberapa candle 1, 2.
Jadi paling ada tinggal yang di daerah sini, ini juga udah disentuh. Jadi paling tinggal ada garis resistance saja di daerah ini, garisnya tepat di 23.347. Itu adalah daerah garis resistance yang Bitcoin perlu lalui. Sebelumnya dia harus lalui dulu di garis yang ini, 23.000 pas, kemudian 23.300. Itu adalah garis resistance yang kuat, dan kita akan pantau lagi untuk pergerakan harga selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman ada dalam posisi long, teman-teman beli di daerah sini, maka mungkin ini adalah waktunya untuk melakukan take profit beberapa persen daripada jumlah yang dimasukkan. Selain itu, ini ada kemiripan dengan pola-pola sebelumnya, di mana sebelumnya ini di bulan Mei itu sampai Juni, ini ada juga bear flag yang terbentuk, tapi dengan jangka waktu yang lebih lama. Dari dump-nya di sini itu sampai ke sini itu adalah sampai ke breakout ke bawah itu adalah 30 hari, sedangkan kalau di sini itu dari tanggal 19 Juni sampai ke ini itu ada sekitar 20 hari. Oke, jadi ini ada semacam pengecilan masa-masa bear flag seperti ini, karena sebelumnya itu dia berlangsung lebih lama dibandingkan dengan setelahnya. Kalau ini sampai ke breakout ke bawah itu dia sebesar 90 hari, 90 hari di sini, 30 hari ada di sini, dan sekarang berada di sekitar 20 harian, dan mungkin dalam beberapa hari ke depan bisa ada potensi untuk dump ke bawah. Karena dengan alasan-alasan ini, sebentar saya akan jelaskan kepada teman-teman. Selain itu, kalau kita hitung secara Elliott Wave, maka untuk koreksinya itu ini adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kemudian ini adalah yang kelima, yang terakhir, dan ini adalah penyelesaian daripada downtrend-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, biasanya harus sampai ke 5 dulu baru bisa selesai, baru mungkin ada masa akumulasi di daerah ini, dan dari sini akan memulai lagi bull market yang baru atau cycle yang baru, dan harga kemungkinan besar bisa ke atas juga karena banyak pemain yang sedang menunggu di daerah-daerah yang lebih bawah ini, daerah di bawah 17.500, ada di daerah 16 ribuan, 15.000, 14.000. Jadi di beberapa video sebelumnya itu saya mengatakan bahwa pasang jaringnya itu berada di daerah-daerah yang 17.000, 16.000, 15.000 secara bertahap sampai ke 12.000, 11.000, 10.000 dan seterusnya, karena ada beberapa ya skenario, mungkin dia bisa ke 12.000 bottomnya, bisa ke ada yang ke 16 ribuan saja, bisa ada yang bilang ke 10.000, ada yang bahkan bilang sampai ke 8.000, 7.000. Jadi meskipun ke daerah 10.000, 8.000, 7.000 itu kemungkinannya itu sangat kecil, tentu saja orang-orang sudah menunggu di daerah sini, apalagi melihat pola penyelesaian seperti ini. Jadi hampir selesai siklus daripada wave daripada yang terakhirnya itu ya teman-teman. Jadi kita lihat kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah selesai, kemudian ini adalah wave yang tidak sesuai dengan tren daripada sebelumnya, tren besarnya yaitu turun, dia naik. Ini biasanya, jadi dia akan menyelesaikan ABC pattern, A, B, C, selesai di sini, dan C-nya itu ada 5, A-nya ada 5, kemudian B-nya itu bisa dihitung, itu ada 3 ya teman-teman. Jadi pola 5, 3, 5 di sini. Oke, jadi kita harus waspada ini karena di on-chain analysis ada sekitar 24.462 rare Bitcoin itu masuk ke FTX. Itu kemarin jam 11 malam tanggal 7 Juli. Rare Bitcoin ini adalah Bitcoin dalam versi untuk ERC20 token, jadi dia bisa dikirimkan di jaringan mainnet Ethereum untuk kita trading, untuk kita apakan, ditaruh di dalam DeFi misalnya, sehingga bisa jadi berguna. Dan 24.462 rare Bitcoin ini itu adalah punya Celsius ya teman-teman, sudah
konfirmasikan memang benar punya Celsius karena sebelumnya mereka sudah membayar pinjaman-pinjaman di MakerDAO atau Aave, di MakerDAO ya, di MakerDAO itu mereka sudah bayar, jadi mereka ambil lagi 24.000 Bitcoin ini, dan karena situasi mereka itu mereka harus memecat karyawan-karyawan, yang pasti situasi mereka BU, butuh uang, butuh duit sekarang, jadi mereka mau tidak mau harus menjual Bitcoin-nya ya di FTX ya. Dan mungkin dengan bantuan SBF, mungkin dengan bantuan whale-whale lainnya ya, whale-whale lainnya untuk melakukan aksinya itu. Kita lihat kalau di sini ini adalah thread oleh device. Nah, ini ada ini apa? Oke, jadi dia bilang ini bentar dibaca dulu ini. Ya, kita lihat ini mereka Celsius dia mengirimkan dulu ke akun FTX-nya Celsius, dia tes dulu, kirim ke sini sebesar 0,001 wrapped Bitcoin, jadi tes dulu. Kemudian habis itu mereka melancarkan aksinya untuk mengeluarkan 24.500, mereka keluarin 24.400. Jadi ini adalah akun sebelum Celsius memasukkan kepada FTX, kemudian memasukkan ke FTX di sini. Dan sudah tercatat di etherscan.io, ini ada 24.462 wrapped Bitcoin atau senilai sebesar 500 juta dolar itu masuk ke FTX. Tentu saja mungkin tidak langsung dijual di saat itu juga, tetapi dia menunggu harga untuk naik dulu. Karena kalau misalnya harga tidak naik itu tidak bisa melakukan penjualan seperti itu, malah akan jatuh sangat dalam sekali ya. Jadi harus tunggu naik dulu sehingga orang-orang akan FOMO membeli karena sudah breakout daripada garis triangle ini, garis resistance ini yang sudah cukup lama itu menahan harga Bitcoin. Jadi pas sekali di sini, di sini, di sini, di sini, di sini tiba-tiba naik. Nah, kemudian orang-orang akan mulai membeli Bitcoin karena ternyata naik terus. Ini bahkan tidak ada retestnya di time frame 1 jam. Itu menunjukkan bahwa ini kemungkinan adalah pola lain, bukan triangle, dan biasanya ada retest di jam sebelumnya, jadi tes di sini, turun, habis itu baru naik dari sini ke atas, dan ini bisa jadi sangat besar kemungkinan bahwa ini adalah permainan whale untuk menaikkan harga agar bisa membantu whale-whale lainnya untuk menjual, atau salah satunya pasti adalah Celsius ya. Oke. Kita lihat ini ada dari tweet daripada dia. Ini menurut dia ini sama kerjanya itu seperti jam, selalu terjadi waktu demi waktu, jadi terjadi berulang terus. Celsius mengirimkan koinnya itu ke FTX, kemudian ada scam pump, jadi pumpnya ini itu scam untuk menjebak orang-orang, jadi semacam bull trap itu untuk melikuidasi orang-orang yang short ya. Kemudian likuidasi dari short ini itu memprovide likuiditas kepada harga, jadi penawaran-penawaran Celsius kepada harga-harga yang lebih tinggi, di mana mereka bisa menjual di harga yang lebih tinggi dan lebih aman juga, tidak membuat harga itu jadi turun. Jadi tentu saja mereka akan lebih cuan lagi kalau misalnya terjadi hal seperti ini. Mereka bisa lebih mendapatkan banyak uang ketika harga itu naik dan mereka jual, daripada mereka jual di dari sini kemudian turun sambil turun sambil jual, itu tentu saja makin sedikit yang mereka dapatkan. Ini dia merupakan tweet dari beberapa jam yang lalu, jadi sudah lama ini, tetapi ini menunjukkan bahwa ini, jadi naik dulu habis itu turun, kemudian likuidasi shortnya itu sudah selesai, kemudian dari CVD-nya itu, indikator CVD-nya itu turun, kemudian nanti berulang lagi di sini, naik, kemudian turun, naik, turun, dan seterusnya. Dan ini bersamaan sebelum
pump ini terjadi, Celsius itu withdraw wrap Bitcoin-nya dan memasukkannya ke FTX, ya. Jadi seperti ini, seperti kebetulan banget gitu, kebetulan banget gitu. Kenapa Celsius withdraw ke sini itu kemudian tiba-tiba naik gitu. Dan ini adalah update terbaru ini dari sekitar 5 jam yang lalu, di mana ini menurut dia adalah ini ada masuk 10.300 Bitcoin itu ke Bitfinex dari wallet-wallet yang memiliki 1.000 sampai 10.000 Bitcoin. Jadi naik tiba-tiba ke sini karena melihat harga yang naik, ya teman-teman. Jadi ini kita harus waspada, ini tiba-tiba naik. Ketika harga itu lagi naik, dan bukan hanya di Bitfinex saja, itu juga ada di 10.200 Bitcoin itu masuk ke Coinbase. Jadi dua exchange yang berbeda ke spot market. Menurut saya mereka sepertinya menyembunyikan pergerakan mereka dan mereka sudah mengirimkan 10.000 Bitcoin dari derivatif, jadi derivatif untuk melakukan trading futures itu ke spot, ya. Jadi ini sudah naik kemudian turun, tetapi dia naiknya di sini, jadi semacam pindah. Jadi masuk mereka pikir ini sempat masuk ke derivatif, ya, derivatif. Jadi dipikir mau ikut long, tetapi rupanya dikirimkan ke spot, ya. Tiba-tiba karena dari sini, ya, kalau kita tarik garis itu ketika yang derivatif ini turun dan spot itu naik, itu maka artinya dia dipikir orang-orang pikir mau ikut long, tetapi rupanya mau ditaruh ke spot. Kalau misalnya Bitcoin ditaruh di spot, ya itu pasti nggak bisa long di situ, tetapi itu hanya bisa dijual, kecuali stablecoin yang masuk ke dalam spot itu hanya bisa membeli Bitcoin atau altcoin. Jadi itu yang kita perlu waspadai. Selain itu ada juga ini info mengenai Celsius yang sudah memasukkan Ethereum sebelumnya, yaitu sebanyak 67.000 Ethereum atau sebesar 70 juta dolar. Tidak tahu apakah sudah, sepertinya kalau tidak salah sih sudah dijual, ya. Dan tapi tidak tahu apakah sudah semuanya dijual atau tidak, itu juga menjadi hal yang perlu kita waspadai. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Tetap waspada untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya, karena bisa sangat besar kemungkinan ini adalah fake pump. Potensi naiknya itu bisa sampai ke 23.000, paling maksimal itu kemungkinan besar adalah sampai ke 20.000, ya teman-teman. Kalau kita lihat 25.000 maksud saya, tapi paling besar kemungkinannya ada di daerah-daerah sini, jadi ke 23.000 itu. Jadi sudah dekat targetnya. Itu saja, semoga informasi yang bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.